Setiap hari, jantung kita berdetak tanpa henti, memompa kehidupan ke seluruh tubuh. Namun, tahukah kalian bahwa serangan jantung bisa datang secara tiba-tiba dan mengancam nyawa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Andita Kinanti, mahasiswa keperawatan dari Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Pernahkah kita melihat seseorang yang tiba-tiba terjatuh dengan memegang dadanya lalu dilarikan ke rumah sakit? Jika kita pernah melihat hal tersebut, itu biasa saja orang tersebut mengalami serangan jantung. Dan serangan jantung ini tidak hanya terjadi pada seseorang yang lansia, tapi bisa juga menyerang kita sebagai anak muda. Maka dari itu, dalam video berikutnya saya akan menyampaikan video edukasi mengenai serangan jantung, dari mulai definisi, penyebab, faktor risiko, serta tanda gejala yang muncul ketika seseorang terkena serangan jantung. Selamat menyaksikan! Infark miokard akut atau yang lebih kita kenal dengan serangan jantung adalah suatu kondisi di mana aliran darah ke otot jantung tiba-tiba berhenti. Biasanya karena adanya sumbatan di pembuluh darah koroner. Dan tanpa aliran darah yang cukup, otot jantung akan kekurangan oksigen dan bisa mengalami kerusakan permanen jika tidak segera ditangani. Hal tersebut umumnya terjadi karena adanya sumbatan di pembuluh darah koroner, yaitu pembuluh darah yang bertugas mengalirkan oksigen dan nutrisi ke otot jantung. Prosesnya terjadi awalnya ketika adanya penumpukan plak di dinding pembuluh darah. Plak ini terjadi dan juga terbentuk akibat dari kolesterol, lemak, dan juga zat sisa lainnya. Suatu saat, plak tersebut bisa pecah, dan tubuh akan menganggapnya sebagai luka dan secara otomatis membentuk sebuah gumpalan darah atau trombus untuk menambalnya. Masalahnya, gumpalan darah ini justru bisa menyumbat aliran darah secara total. Akibatnya, bagian dari otot yang seharusnya menerima pasokan oksigen dari pembuluh darah tersebut menjadi kekurangan oksigen, atau dalam bahasa medisnya dikenal dengan iskemia. Jika aliran darah tidak kembali dalam waktu yang cepat, sel-sel otot akan mulai rusak, bahkan mati, dan inilah yang disebut dengan serangan jantung. Selanjutnya, untuk faktor resiko yang menjadikan seseorang lebih rentan terkena serangan jantung, diantaranya yang pertama adalah seseorang yang memiliki tekanan darah yang tinggi atau hipertensi. Yang kedua, tingginya kadar lemak jahat di dalam tubuh. Dan yang ketiga adalah seseorang perokok aktif maupun pasif. Yang keempat adalah seseorang yang mengalami stres berkepanjangan. Yang kelima adalah seseorang yang mengonsumsi alkohol. Yang keenam adalah seseorang yang kurang melakukan aktivitas fisik. Dan yang ketujuh adalah obesitas. Kedelapan adalah seseorang yang mengonsumsi makanan tidak sehat. Dan yang terakhir adalah faktor genetik. Adapun beberapa tanda gejala yang muncul pada orang yang mengalami serangan jantung, diantaranya yang pertama adalah seseorang tersebut mengalami rasa nyeri atau rasa tidak nyaman di bagian dada seperti ditekan atau ditimpa oleh benda yang berat. Lalu selanjutnya yang kedua adalah nyeri yang menjalar ke bagian lengan tangan kiri, leher, rahang, dan punggung. Yang ketiga, sesak nafas. Lalu selanjutnya, seseorang tersebut merasakan mual, lalu berkeringat dingin, dan juga pusing. Dan yang terakhir adalah merasa lelah tanpa alasan yang jelas. Itulah tanda gejala dari serangan jantung. Dan ketika kita mengalami tanda gejala tersebut, itu harus menjadi perhatian bagi kita. Namun, mencegah akan lebih baik daripada mengobati. Maka selanjutnya pencegahan yang bisa kita lakukan untuk menghindari dari serangan jantung ini diantaranya adalah seperti kata pepatah bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati. Sehingga ada beberapa hal yang bisa kita lakukan sebagai bentuk pencegahan untuk menghindari serangan jantung dan juga menjaga kesehatan jantung kita. Yang pertama adalah menghindari rokok dan juga alkohol. Yang kedua, selalu konsumsi makanan yang sehat, rendah lemak jenuh, dan juga garam.
Yang ketiga adalah olahraga rutin. Yang keempat adalah menjaga berat badan tetap ideal. Yang kelima adalah kelola stres dengan baik. Yang keenam adalah rutin melakukan pemeriksaan kesehatan. Dan yang terakhir adalah kelola agar tekanan darah, kadar gula darah, dan juga kolesterol tetap dalam rentang yang normal. Nah, selanjutnya apabila kita mengalami tanda gejala serangan jantung, penanganan awal yang bisa kita lakukan diantaranya apabila hal tersebut terjadi pada diri kita sendiri, yang pertama, jangan panik. Lalu, apabila ada seseorang di sekitar kita, segera minta bantuan untuk menghubungi layanan medis. Selanjutnya, yang ketiga adalah longgarkan pakaian. Yang keempat, kita posisikan diri kita untuk duduk dengan nyaman. Yang keempat, apabila sebelumnya kita sudah diresepkan oleh dokter sebuah obat aspirin, maka kita konsumsi obat tersebut dengan cara dikunyah agar lebih cepat efeknya terasa. Obat tersebut berfungsi sebagai pemecah dari darah agar tidak menyumbat. Namun apabila kita diresepkan oleh dokter nitrogliserin, maka kita bisa menyimpan obat tersebut di bawah lidah kita dengan tujuan agar mengurangi nyeri yang kita rasakan. Lalu untuk penanganan awal pada orang yang mengalami tanda gejala serangan jantung, yang pertama adalah segera hubungi layanan medis. Yang kedua adalah kita posisikan orang tersebut dalam posisi duduk, bersandar dengan lutut ditekuk, dan terhindar dari bahaya. Yang ketiga adalah segera longgarkan pakaian dari orang tersebut dan juga tenangkan. Selanjutnya, apabila orang tersebut memiliki obat nitrogliserin yang telah diresepkan, segera minta orang tersebut untuk mengonsumsinya dan diletakkan di bawah lidah. Namun, apabila tidak diresepkan obat apapun, hindari untuk memberi obat-obatan tanpa izin dari tenaga medis. Nah, yang terakhir adalah apabila orang tersebut kehilangan kesadaran, maka yang bisa kita lakukan apabila kita terlatih untuk melakukan resusitasi jantung paru atau RJP, maka kita boleh lakukan. Namun apabila tidak, sebaiknya tidak dilakukan tanpa arahan medis. Namun apabila kita bisa menghubungi layanan medis dan memberitahu kondisinya, lalu tenaga medis tersebut memberikan kita tata laksana bagaimana melakukan resusitasi jantung paru, maka kita bisa melakukannya. Staring at the blank page before you, open up the dirty window, let the sun illuminate the words that you cannot find. Reaching for something in the distance, so close you can almost taste it. Release your inhibitions, feel the rain on. Sekian video edukasi dari serangan jantung. Semoga dengan adanya video ini kita bisa lebih mawas diri dan juga mencegah, lalu juga melakukan penanganan yang baik terhadap serangan jantung, entah itu terjadi pada diri kita ataupun orang-orang di sekitar kita. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam penyampaian ataupun kesalahan dalam penyampaian. Saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.